Satu hal yang paling penting yang ditanamkan oleh beliau kepada murid dan keturunan, yakni berpegang kepada tazkiyah, atau yang kemudian kita mengenalnya sebagai tasawuf. Apa tasawuf? Sebagian mengartikan bahwa sesungguhnya tasawuf adalah sesuatu yang pernah ada sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya disebut sebagai orang-orang sufi. Kenapa? Karena mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit domba atau kulit dari kambing. Apa maknanya? Mereka lebih berpegang kepada kesederhanaan dibandingkan menampilkan tentang kekayaan. Ajaran mereka adalah ajaran kefakiran. Kita fakir di hadapan Allah. Tak ada satupun di antara kita yang mampu kemudian mengatakan bahwa dirinya kaya tak kala berada di hadapan Allah. Mereka berpegang kepada hal-hal yang demikian. Ketika hal ini disampaikan oleh seorang keturunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu keturunan beliau adalah Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia pernah bilang bahwa ajaran kami adalah kefakiran. Ajaran kami adalah apa? Jika engkau berada di hadapan Allah, engkau bukanlah siapa-siapa dan engkau tak memiliki apapun juga. Ini bagian dari tasawuf, penyucian jiwa. Apa kata orang-orang yang hadir di zaman ini? Engkau berkata demikian, tapi pada setiap hari Jumat engkau undang ratusan bahkan ribuan orang untuk makan di rumahmu, dan engkau menyembelih puluhan bahkan ratusan kambing saat engkau mengajak orang-orang yang turun dari masjid makan di rumah. Engkau bilang ajaran kalian adalah kefakiran, ajaran kalian adalah tidak menyukai tentang dunia, tapi engkau sendiri kalau mengundang orang, ribuan orang yang diundang pada setiap minggunya. Kata beliau, bukanlah kekayaan yang ada pada diri kami, tetapi apa yang Allah berikan kepada diri kami, itu yang kami berikan kembali kepada kalian. Bukankah engkau orang yang kaya? Lihatlah rumahmu yang tinggi dan bertingkat ini. Kalau kita datang ke ingat, rumah itu masih ada. Kata beliau, aku tak pernah ada di dalam hati kami. Di dalam hati para pengikut Bani Alawi, pengikut mereka orang yang berpegang secara sanad di dalam keilmuan dan sanad di dalam nasab, tidak ada satupun di antara kami yang menjadikan kekayaan sebagai landasan di dalam kehidupan kami. Kehidupan sederhana lebih kami pilih. Tapi ketahuilah apa yang engkau lihat ini, demi Allah sedikit pun aku tak pernah mencintai dunia. Itu hibbuni, dia yang mencintai saya. Dunia yang mencintai saya gak cinta sama dia. Makanya dibilang orang sufi, karena mereka meninggalkan segala kenikmatan dunia. Ketika Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini jadi orang kaya di zamannya, dibilang begitu. Kata orang-orang yang bertanya kepada beliau, engkau bergelimang harta wahai Habib, rumahmu yang indah, megah seperti ini, engkau masih akan mengatakan bahwa engkau tidak menyukai dunia, dan engkau mengatakan bahwa dunia yang mencintai. Benar, dunia yang mencintai. Baiklah, aku buktikan kebenaran perkataan. Itu kebun korma punya beliau, masih belum waktunya masak, masih mentah. Ia bilang kepada anak buahnya, kepada haddamnya, para pesuruhnya, kau ambil semua korma itu. Ya Habib, apakah engkau akan melakukan sebuah kesalahan fatal di dalam mengelola korma ini? Ini belum masak, mentah masih, belum waktunya untuk dipanen. Panenlah. Aku ingin membuktikan bahwa sesungguhnya dunia yang mencintaiku, dan aku tak pernah mencintai dunia. Dan begitulah ajaran kami untuk meninggalkan jauh kepada hal-hal yang bersifat dunia. Diturunin. Orang sana bilangnya bishr, korma yang masih belum bisa dimakan, pahit luar biasa. Bahkan kalau dikasihkan ke onta, dimuntahkan sama onta, saking pahit. Itu dipanen. Buat apa korma pahit ini Habib? Sudahlah, letakkan. Lalu dikirimlah korma-korma tadi ini ke satu tempat di negeri Madinah, di mana kota itu penghasil korma terbaik di zaman ini. Kormanya bagus. Kalau kita dengar ya, di Bondowoso itu ada kota tape. Bondowoso itu dibilang kota tape. Bapak-bapak buat tape di sini, kemudian kirim ke Bondowoso. Kalau laku potong, enak. Ya. Korma masih mentah. Dikirim ke tempat di dekat kota Madinah yang kormanya jauh lebih baik. Kirim ke tempat itu. Di situ ada murid saya, kata beliau, kirim. Begitu dikirim korma tadi sampai ke muridnya, muridnya bingung. Ini maksudnya guru kita ini apa nih? Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, maksudnya apa dikirim nih? Korma mentah sebanyak-banyaknya. Tapi karena dia murid,
Dia sami'na wa ata'na, dia taruh di gudangnya, disimpanlah. Subhanallah. Korma di masa itu buruk hasilnya dan banyak yang jatuh sebelum waktunya. Tiba-tiba wabah taun menimpa daerah murid dari Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Sani. Orang-orang udah banyak yang mati. Taun itu mirip dengan muntaber. Jadi si murid itu berpikir, jangan-jangan guru itu mengirim ini adalah untuk obat bagi penyakit orang-orang yang menimpa di negeriku ini. Maka mulailah dimakan sekeluarga nggak ada yang kena penyakit itu. Mulailah dikasihkan kepada tetangganya, sehingga orang di tempat itu tahu semua, dan korma itulah obatnya. Dan masa itu korma lagi rusak, nggak ada yang jadi, cuman dia yang punya. Dijuallah satu dengan harga melebihi beberapa sak di dalam hitungan di negeri Madinah. Jadi satu dihargai luar biasa harganya. Setelah terkumpul uangnya dikembalikan kepada Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Sani. Dia panggil orang yang nggak percaya tadi. Lihat, apa yang aku kirim adalah sesuatu yang nggak bakal laku. Korma yang masih mentah aku kirim ke negeri sana, ini nggak bakalan laku sebenarnya. Tapi lihat bagaimana oleh Allah diganti dengan keuntungan yang berlipat ganda. Demi Allah, kami tak mencintai dunia, tetapi dunialah yang mengejar kami. Ini ajaran kefakiran yang dimiliki oleh Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang ia dapat dari siapa? Ia dapat dari kakek-kakek. Itu sebab kefakiran adalah ajaran di dalam tarekat Alawi. Kefakiran adalah salah satu sifat yang harus ada kepada setiap mereka yang berpegang kepada ajaran mereka ini. Katanya sufi ini sudah ada sebelum baginda Rasul. Benar, dinisbahkan kepada ajaran dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Satu-satunya nabi yang luar biasa meninggalkan kecintaan kepada dunia, zuhud, nggak ada bandingnya dia di zaman Nabi Isa ini. Sebab kemudian oleh Allah akan dinikahkan, kalau kita baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi Isa ini nanti oleh Allah akan dinikahkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengadakan walimah selama 7 hari 7 malam. Tapi hitungannya bukan malam di dunia, di akhirat. Kalau di akhirat, ulama menyebutkan paling tidak 70 atau 700 tahun lamanya pernikahan Nabi Allah Isa alaihissalam di sana. Apa masalahnya? Karena dia tinggalkan segala kenikmatan dunia dan ia hanya menyandarkan dirinya kepada Allah. Suatu ketika, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Allah Isa alaihissalam ketika berjalan di sebuah tempat, turunlah hujan yang deras. Ketika turun hujan yang deras tadi, Nabi Allah Isa ingin berteduh. Ketika ingin berteduh, dia melihat sebuah tenda. Ketika ia mendekat ke tenda tadi, ada seorang perempuan di dalamnya. Nabi Allah Isa ini paling anti kepada hal-hal yang bersifat dunia. Itu sebab ia menjauh. Bukan seperti kita. Kalau pas lagi hujan ada tenda, ada perempuan di situ, dapat teman ngomong kita. Ini Nabi Allah Isa orang yang nggak mau gitu. Ditinggalkanlah tenda tadi, dia terus berjalan hingga sampai di tepian hutan. Hujan masih juga deras. Dia melihat sebuah gua. Dia akan masuk ke dalam gua. Ternyata di dalam gua ada harimau. Apa kata Nabi Allah Isa? Ya, bahkan harimau pun kau beri tempat untuk berteduh. Dan Isa, hambamu tak pernah engkau berikan teduh. Apa kata Allah? Wahai Isa, bukankah aku adalah tempat berteduh bagi setiap hambaku? Saat mereka mencari tempat berteduh di tempat yang lain, maka engkau aku pilih untuk berteduh di bawah naungan. Wahai Isa, jika engkau bersabar, maka kelak aku akan menikahkan engkau selama 7 hari di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Zuhud namanya.